Assalamualaikum anak-anakku dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Bu Neni di sini. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 3, kegiatanku. Subtema 1, kegiatanku di pagi hari, pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama, siswa mampu melafalkan bunyi sila-sila Pancasila. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan simbol sila-sila Pancasila. Yang ketiga, siswa mampu memasangkan bunyi sila Pancasila dengan lambangnya. Langsung kita ke materi, perhatikan. Pancasila, sila yang pertama, dilambangkan dengan simbol bintang dan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng dan berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima dilambangkan dengan simbol padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah 5 sila Pancasila beserta simbolnya. Coba sekarang anak-anak ulangi lagi. Kalau sudah hafal, langsung Bu Guru Neni akan mengadakan kuis. Kuisnya adalah pasangkanlah simbol dengan bunyinya. Perhatikan. Di sini ada simbol bintang, rantai, dan padi dan kapas. Kemudian ada kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa. Coba sekarang anak-anak pasangkan. Kira-kira untuk bintang itu bunyinya apa? Untuk rantai, bunyi Pancasilanya apa? Sedangkan untuk padi dan kapas, pasangnya dengan bunyi yang apa? Sudah? Sudah mengerjakan? Coba sekarang perhatikan Bu Neni. Untuk bintang, yang cocok adalah dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sedang untuk rantai, pasangannya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk padi dan kapas, pasangannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini Ibu akan mengajarkan tema binatang, yaitu binatang peliharaan. Di sini Ibu akan mengajarkan binatang peliharaan ada 4. Pertama, kambing, kucing, kelinci, dan ayam. Nah, itu adalah binatang peliharaan. Sekarang kita akan mengenalkan
Gambar dengan kata. Pertama, kambing. Kita tarik garis ke gambar kambing. Kedua, kucing. Kita tarik garis ke gambar kucing. Ketiga, kelinci. Kita tarik garis ke gambar kelinci. Dan yang keempat, ayam. Mana gambar ayam? Kita tarik lagi ke gambar ayam. Nah, itulah pelajaran kita hari ini mengenal tentang binatang peliharaan tadi. Sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Nurul ya. Oke, pada pagi hari ini Bu Guru akan memperkenalkan ke anak-anak tentang metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu adalah perkembangbiakan kupu-kupu. Perkembangan kupu-kupu diawali di telur kupu-kupu. Wah, cantik ya telurnya. Nah, ini adalah telur kupu-kupu yang hinggap di daun. Kemudian telur tadi menetas ya. Jadi apa ya kira-kira? Wow, ternyata jadi ulat. Wih, sangat cantik ternyata ulatnya ya. Anak-anak geli nggak melihatnya? Oh, tapi nggak geli ya. Coba ulat kemudian makan daun. Nah, setelah ulat makan daun, maka dia akan menjadi pupa atau kepompong ya. Jadi ulat tadi bertapa di dalam kepompong. Kemudian setelah bertapa terjadilah kupu-kupu dewasa. Oke, cantik banget kan? Senang gak anak-anak melihat kupu-kupu ini? Nah, tentunya kan? Nah, ini adalah metamorfosis kupu-kupu ya. Sudah dijelaskan oleh Bu Guru tadi, dari mulai telur, kemudian menjadi larva, menjadi pupa, sampai terakhir menjadi kupu-kupu dewasa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang persebaran fauna yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, mendeskripsikan apa itu fauna. Yang kedua, mendeskripsikan persebaran fauna di Indonesia. Pembagian wilayah persebaran fauna di Indonesia. Berdasarkan pada letak geologi, pembagian fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, fauna Indonesia bagian barat, fauna Indonesia bagian tengah, dan fauna Indonesia bagian timur. Mengapa dikatakan sebagai fauna Indonesia bagian barat atau fauna asiatis? Karena pada zaman dahulu, wilayah-wilayah yang terdapat di Indonesia bagian barat meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali, satu daratan dengan benua Asia, sehingga hewan-hewan yang ada di benua Asia berpindah ke Indonesia bagian barat dan hewan-hewan yang ada di Indonesia bagian barat berpindah ke benua Asia. Yang kedua, fauna Indonesia bagian tengah atau fauna peralihan. Fauna Indonesia bagian tengah ini merupakan kumpulan hewan asli Indonesia atau hewan khas Indonesia. Wilayahnya meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, fauna Indonesia bagian timur atau fauna australis. Karena pada zaman dahulu, wilayah-wilayah yang terdapat di Indonesia bagian timur meliputi Kepulauan Maluku, Papua, satu daratan dengan benua Australia, sehingga hewan-hewan yang ada di Indonesia bagian timur berpindah ke benua Australia, dan hewan-hewan yang ada di benua Australia berpindah ke Indonesia bagian timur. Ada 2 garis yang membatasi
ini pembagian fauna yang ada di Indonesia, yaitu garis Wallace dan juga garis Weber. Apa itu garis Wallace? Garis Wallace adalah garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan fauna Indonesia bagian tengah. Sedangkan garis Weber adalah garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dengan fauna Indonesia bagian timur. Kita lihat contoh pembagian fauna Indonesia bagian barat atau fauna Asiatis. Yang pertama adalah gajah, kedua harimau, ketiga badak, dan yang keempat adalah banten. Itu adalah hewan-hewan yang ada di Indonesia bagian barat. Yang kedua, contoh fauna Indonesia bagian tengah atau fauna peralihan meliputi anoa, babi rusa, kuskus, dan juga komodo. Yang ketiga, contoh fauna Indonesia bagian timur atau fauna australis meliputi cendrawasih, nuri, wallaby atau kanguru, dan juga landak irian. Baik, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas B2 TK Negeri 1 Atap Tualang. Nah, tema kita pada minggu ini adalah tentang binatang. Subtemanya binatang yang hidup di air laut. Binatang apa ya yang hidup di air laut? Ayo kita kenal nama-nama binatang yang hidup di laut. Ada kuda laut, ada bintang laut, ada ikan yang paling besar tubuhnya adalah ikan apa ya namanya? Iya, ikan paus. Ada juga ikannya bulat seperti balon. Iya, namanya ikan buntal. Ada juga ikan yang punya gigi tajam. Ikan apa ya namanya ya? Ikan hiu. Ada juga anjing laut. Dan aku ikan yang suka menolong, yang suka lompat-lompat di lautan. Ikan apa ya? Iya, betul, lumba-lumba namanya. Ada juga penyu dan ubur-ubur. Nah, sekian dulu pembelajaran kita kali ini ya sayang. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dan anak-anakku semuanya yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Tentunya kita masih tetap sehat dan semangat. Nah, adik-adik dan anak-anakku semuanya yang ada di rumah berjumpa lagi bersama Bu Guru di hari ini untuk belajar bersama di rumah. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita belajarnya di rumah bersama ayah dan bunda ya. Untuk tema pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar tentang tema apa ya? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema lingkunganku dengan subtema kebersihan dan kesehatan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini, pasti anak-anak yang di rumah ada yang bertanya ya, mengapa kita harus belajar di rumah Bu Guru? Mengapa kita harus diam di rumah selama 14 hari? Ayo, ada yang tahu tidak
mengapa kita harus berdiam diri di rumah selama 14 hari. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan mengapa kita harus belajar di rumah saja dan tidak boleh keluar rumah. Karena di luar sana banyak sekali virus dan kuman yang berbahaya. Virus dan kuman tersebut sedang menyebar luas ke seluruh dunia. Virus tersebut bernama virus apa? Hayo, ada yang tahu tidak anak-anak Ibu yang di rumah? Kira-kira virus apa namanya? Iya, virus corona. Nah, virus apa nak? Virus corona. Nah, anak-anak, virus corona tersebut pertama kali muncul di negara Cina. Lalu dia menyebar luas sampai ke rumah kita. Nah, untuk pencegahan virus corona tersebut ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah pertama, kita harus berdiam diri di rumah selama 14 hari. Dan yang kedua, kita tidak boleh keluar rumah ataupun jalan-jalan keluar rumah. Contohnya, misal kita pergi ke mall, ke pasar, ataupun kita jalan-jalan ke wahana permainan. Nah, anak-anak, selain 3 cara tersebut, masih ada loh beberapa cara agar kita terhindar dari virus corona. Ibu akan jelaskan untuk cara yang berikutnya. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan cara kita agar terhindar dari virus corona, yaitu kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita. Salah satunya, kita harus membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Nah, cuci tangannya di air yang mengalir ya, dan juga menggunakan sabun. Cuci tangannya selama 20 detik. Dan untuk konsumsi makanan kita sehari-hari, kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin dan gizi yang baik. Misalnya makanannya buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Dan juga kita jangan lupa untuk selalu berolahraga agar tubuh kita tetap sehat dan kuman-kuman penyakit tidak akan mau masuk ke dalam tubuh kita. Ya, baiklah anak-anak, meskipun kita hanya berdiam diri di rumah, bukan berarti kita tidak boleh keluar rumah ya. Kita masih boleh keluar rumah untuk keperluan yang penting saja. Nah, keluar rumahnya supaya aman kita harus menggunakan masker, jaga jarak dengan orang lain, tidak berkerumun ataupun bersentuhan dengan orang lain. Nah, untuk anak-anak yang di rumah, jika anak-anak di rumah merasakan gejala seperti batuk, pilek, atau demam, segera periksakan diri ke dokter yang ada di rumah sakit. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu bagaimana cara kita agar terhindar dari virus corona. Baiklah anak-anak, untuk kegiatan belajar kita pada hari ini, kita akan belajar berhitung angka dengan benda. Sebelum kita belajar berhitung angka dengan benda, kita bersama-sama menghitung angka 1 sampai 10 dulu ya. Kita hitung sama-sama anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Iya, anak-anak Bu Guru di rumah sudah pintar berhitung 1 sampai 10. Nah, sekarang kita mulai masuk kegiatan belajar kita, yaitu menghitung benda dengan angka. Kita mulai ya. Nah, anak-anak, di sini Ibu punya gambar anak yang sedang mencuci tangan dan anak yang sedang menggunakan masker. Untuk anak yang sedang mencuci tangan terdapat pada kotak berwarna merah, dan untuk anak yang menggunakan masker berada di kotak yang berwarna hijau. Nah, sekarang kita mulai menghitung gambar anak yang sedang mencuci tangan. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, ada berapa anak-anak? Ada 6. Sekarang kita tulis angka 6-nya pada kotak yang berwarna putih. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita menghitung jumlah anak yang menggunakan masker. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, ada berapa anak-anak? Ada 5. Kita tulis lagi di kotak yang berwarna putih. Nah, sekarang setelah kita belajar berhitung dengan angka, Ibu akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama lagu cuci tangan. Kita simak videonya ya. Nah, kita tadi sudah belajar dan bernyanyi bersama. Saatnya kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan tadi bermanfaat untuk anak-anak yang ada di rumah. Nah, pesan Ibu untuk anak-anak yang ada di rumah, jangan lupa tetap selalu jaga kebersihan dan kesehatannya. Nah, sekarang Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Hai, selamat pagi anak-anak. Hari ini tema kita binatang. Subtema kita binatang darat. Ayo, siapa yang tahu binatang darat itu apa aja? Iya, benar. Ada kambing, ada ayam,
kucing, singa, ada gajah, ada jerapah, dan masih banyak lainnya. Yuk, mari kita menghubungkan garis gambar binatang sesuai dengan ukurannya dari terkecil ke yang terbesar. Ada ayam, ditarik ke arah angka 1. Ada kucing, ditarik ke angka 2. Ada kambing, ditarik ke angka 3. Ada kuda, ditarik ke angka 4. Dan ada gajah, ditarik ke angka 5. Oke anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Menghubungkan gambar dari angka yang terkecil ke terbesar. Terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Pada pagi hari ini teman-teman bersama tema kita minggu ini tanaman dengan sistem pertanian. Sebelum kegiatan pembelajarannya kita mulai,
siapa saja ya anggota keluarga kita? Yuk, mari kita sama-sama belajar bersama ibu. Tetap semangat kan? Tepuk semangat. Semangat. Nah, inilah anggota keluarga yang ada di rumah kita. Ada siapa saja ya? Yuk kita lihat. Itu siapa ya? Ya, ini adalah kepala keluarga. Namanya ayah. Setelah itu siapa lagi ya? Oh, ini adalah ibu. Ibu. Nah, selain ayah dengan ibu, siapa lagi ya yang ada di rumah kita? Ah, ini siapa ya? Nah, ini adalah kakak. Nah, selain kakak, siapa lagi? Kita lihat. Oh, ini siapa ya yang kecil ini? Oh, ini adalah adik. Nah, itulah semua anggota keluarga yang ada di rumah kita. Terdiri ayah, ibu, kakak, dan adik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari anak-anak ikut ibu kita menyanyikan lagu satu-satu. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya anak-anak. Besok kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto dari PT Nielsen Indonesia Semarang. Saya akan melakukan presentasi mengenai tata cara pengauditan atau survei kepada produk pabrikan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Sebelum kita melakukan survei atau penelitian, kita harus mengetahui kira-kira produk apa yang akan kita survei. Ada berapa merek atau brand yang kita survei di lapangan, terutama yang produk langsung dari manufaktur bermerek dan dikemas dalam kemasan, dan ada size maupun ada barcode. Setelah kita mengerti produk apa yang kita mau survei, kita harus mempersiapkan juga untuk bahan-bahan yang akan kita buat penelitian, seperti alat bantu survei device, memakai name tag, membawa hand sanitizer, memakai masker, memakai sarung tangan, dan juklak dan SOP tetap kita jalankan. Setelah semua peralatan dan bahan survei dirasa sudah lengkap, kita akan kunjungan ke toko panel atau tempat yang akan kita lakukan untuk penelitian. Di toko panel atau panel survei, kita akan mengumpulkan data atau audit atau cross check kepada semua produk yang sudah kita tentukan, produk visi, kategorinya, brand-brandnya, dan variannya. Kita akan ngecek baik itu material promosi seperti ada spanduk, MMT, banner, shop sign, dan lain-lain. Tak lupa kita juga menanyakan ke pihak toko apakah dalam 1 bulan terakhir ini ada promosi dari pihak distributor atau salesman yang dilakukan ke toko tersebut. Kita juga akan mengecek harga jual dan harga beli produk tersebut di toko itu. Terus ada stok juga yang masih tersisa di toko itu,
dan mengumpulkan nota-nota pembelian atau nota-nota belanja baik dari distributor, sales ataupun dari toko lain. Setelah kita merasa semua data yang kita survei sudah lengkap dan kita sudah probing recall ke pihak owner, selanjutnya data kita kirim baik online atau lewat internet ke bagian data collection. Data collection akan mengumpulkan data tersebut. Hasil survei akan dirangkum, di list dan dikasih peringkat brand atau top ranking untuk menentukan produk apa yang paling laku di daerah tersebut. Dan pihak collection data juga akan merangkum untuk promosi yang ada di toko tersebut, dikelompokkan berdasarkan kategori brand, varian size, dan RSP, harga jual dan harga belinya. Setelah data collection merasa data sudah lengkap, data akan diserahkan ke tim validasi. Tim validasi akan meng-cross-check ulang data tersebut, memfilter data apakah data sudah benar atau masih kurang lengkap. Pihak tim validasi juga akan menginisiasi error data, sehingga jika ada data yang kurang lengkap atau salah akan dikembalikan lagi ke lapangan, dan pihak interviewer atau auditor atau surveyor akan mengecek kembali data yang sudah diaudit untuk kebenaran data, biar datanya lengkap dan akurat. Setelah tim validasi merasa datanya sudah lengkap dan sudah 100% benar, maka tim validasi akan memberikan data tersebut kepada tim quality control. Tim quality control akan melakukan pengecekan ulang data yang sudah dicek oleh pihak interviewer atau surveyor ataupun auditor tersebut, bisa lewat by call, lewat telepon ataupun visit langsung. Pengecekan ulang data tersebut juga akan meliput lagi kira-kira informasi apa yang belum terliput sebelumnya, dan meminta feedback atau masukan-masukan atau informasi dari pihak toko atau owner. Setelah data di cross check lagi dan ada info-info tambahan yang ada dari pihak panel atau owner, pihak quality control akan benar-benar memastikan apakah data sudah layak untuk diserahkan ke bagian client service. Setelah client service menerima data dari quality control, client service akan mengkarantina data, mengecek kembali apakah data sudah benar-benar final untuk disajikan ke klien. Setelah data sudah dianggap oke dan sudah dianggap 100% memenuhi persyaratan atau sudah sesuai dengan apa yang ada di lapangan, client service akan menyampaikan data final itu ke pihak manufaktur. Pihak manufaktur akan ataupun prinsipal atau klien akan menganalisa data hasil survei tersebut. Hasil data itu akan dijadikan pertimbangan oleh perusahaan atau prinsipal atau klien untuk melakukan strategi pemasaran dan pengembangan produk. Jika dirasa produknya belum layak atau belum kurang diminati masyarakat, akan diajukan evaluasi produk tersebut, dan apakah selama ini promosinya juga sudah akurat, sudah mengena di masyarakat belum, juga akan dievaluasi lagi. Dan data tersebut juga dijadikan pembanding antara data survei yang diterima dari hasil survei itu dengan data penjualan yang sesungguhnya di lapangan. Apakah selama ini ada mismatch atau mungkin market share-nya terlalu jauh gitu, untuk melihat market pressure produk itu di lapangan dan menganalisa produk kompetitor sedang melakukan action apa sehingga produk kita bisa diterima masyarakat dan kompetitif juga. Demikian kira-kira gambaran alur untuk penelitian mengenai produk
sampai ke klien. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk pembelajaran. Terima kasih sebelum dan sesudahnya.